Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran ke-11 dengan judul Ditangkap dan Diadili. Saya membaginya ke dalam 5 bagian seperti berikut ini, supaya memudahkan kita memahami pelajaran sekolah Sabat. Bagian pertama, Markus 14 ayat 1-11, dengan judul Tak Terlupakan. Ada 2 tokoh yang diangkat dalam ayat ini. Yang pertama adalah perempuan yang dalam Yohanes 12 bernama Maria, dan juga Yudas. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria menemukan waktu yang baik untuk mengurapi Yesus. Sementara Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus ditangkap oleh tentara Roma. Kemudian Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang kalau minyak itu dijual seharga 300 dinar, dan itu upah pekerja selama 1 tahun, dan itu dilakukannya sebagai bentuk pengorbanannya bagi Yesus. Sementara Yudas, dia menjual Yesus untuk memperoleh sejumlah uang yang dalam Matius 26 ayat 15 katakan 30 uang perak atau sekitar 150 dinar. Dan ini dilakukannya. Dia mengorbankan Yesus untuk memperoleh sejumlah uang baginya. Kemudian bagian kedua, ayat 22 sampai 31 tentang perjamuan malam. Ada 2 hal yang dilakukan Yesus malam hari itu. Pertama adalah Yesus meresmikan upacara baru. Kalau dalam Keluaran 12 dan 24 kita membaca perayaan Paskah dilakukan dengan mengorbankan domba dan menggunakan darahnya sebagai darah perjanjian. Tetapi kali ini malam perjamuan itu yang juga dalam malam perayaan Paskah ketika itu, Yesus tidak menggunakan darah domba tapi mengatakan darah Yesus, darahnya sebagai darah perjanjian bagi setiap orang. Dan sejak malam itu, Yesus meresmikan sebuah upacara baru, upacara perjamuan. Malam itu juga, di bagian yang kedua, Yesus melakukan nubuat atau bernubuat bahwa semua murid akan meninggalkannya ketika dia ditangkap. Mengutip dari kitab Zakaria 13 ayat 7. Dan termasuk, dia berkata bahwa Petrus juga akan menyangkalnya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Kemudian bagian yang ketiga, ayat 32 sampai 42 di Getsemani. Di tempat ini Yesus berdoa dan dia katakan, "Ya Aba, bila mungkin biarlah cawan penderitaan ini diambil daripadaku." Dalam kemanusiaannya Yesus berdoa. Dan dalam doanya juga dikatakan, "Jadilah apa yang kau kehendaki." Kita tahu jawaban doa Yesus adalah tidak. Karena Yesus tetap menelan cawan penderitaan. Dan itu harus dilalui agar keselamatan itu dapat ditawarkan kepada setiap orang di seluruh dunia. Itu sebabnya kita mengerti sekarang mengapa Yesus mengajari kita berdoa dengan kata-kata jadilah kehendakmu. Memang kita harus membiasakan diri ini untuk mengatakan agar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak dan ambisi-ambisi pribadi. Bagian berikutnya ayat 43 sampai 52 ketika Yesus ditangkap. Di ayat 45 Yudas mencium Yesus sebagai pertanda bagi tentara Roma agar mereka tidak salah tangkap dan mereka menangkap Yesus. Sebagai respon dari penangkapan itu, Petrus yang emosi dia menghunus pedang dan mengenai telinga Malkus yang dalam kitab Yohanes pasal 18 identitasnya dibuka bernama Malkus. Kemudian ayat 50 dan ayat 51 semua murid lari. Bahkan ada seorang di antara mereka yang mungkin hampir tertangkap, bajunya sudah dipegang, tapi kemudian dia melepaskan baju itu dan dia lari dengan telanjang. Sebelumnya ketika Yesus memanggil para murid meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Tetapi sekarang pada waktu Yesus ditangkap, para murid meninggalkan segalanya untuk meninggalkan Yesus sendirian. Kemudian bagian berikut, ayat 60 sampai 72. Ada 2 latar yang ditampilkan di sini. Pertama adalah di dalam ruangan. Di sana ada imam kepala, ada seluruh anggota mahkamah agama. Mereka mencari-cari kesaksian untuk menghukum Yesus di dalam ruangan itu. Bahkan di dalam ruangan itu juga dihadirkan orang banyak memberikan kesaksian palsu yang tujuannya untuk memberatkan Yesus agar Yesus dapat dihukum.
Tapi di dalam ruangan itu pula, tempat di mana Yesus dituduh, Yesus bersaksi yang sebenarnya bahwa ia adalah Mesias. Sementara di latar yang lain, di luar ruangan, di sana ada Petrus yang mengikut Yesus dari jauh ketika Yesus ditangkap. Petrus di antara orang-orang Roma ketika itu, dia berkata bahwa dia bukan bagian dari rombongan yang ditangkap itu. Petrus bersaksi dusta atau menyampaikan kesaksian palsu, sementara di dalam ruangan Yesus menyampaikan kesaksian yang benar sekalipun mengalami penderitaan dan aniaya. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk 1 minggu ini. Semoga dapat menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajari secara pribadi pelajaran sekolah sahabat dimanapun Anda berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.